Hai semuanya, perkenalkan nama aku Hana, aku dari kelas 83. Di video kali ini aku akan mendokumentasikan pemungutan suara tanggal 14 Februari di TPS terdekat rumahku, yaitu di TPS 68. Yuk kita cek sama-sama keseruan aku hari ini. Selamat menyaksikan. Kita lihat dari dokumen berita acara KPUD Murung Raya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah menyatakan ada instruksi KPU agar mengubah status Partai Gelora dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, Partai Gelora tidak memenuhi syarat, khususnya syarat soal 1.000 orang berkartu anggota di Kabupaten Murung Raya. Dari sampel uji petik yang dilakukan terhadap 140 bersama narasumber pertama aku, yaitu bersama Kak Arisa. Halo Kak Arisa. Nah, jadi Kak, aku boleh tanya nggak nih, Kakak KTP-nya alamatnya di mana? Aku KTP-nya di Kabupaten Bandung.
Oke, nah untuk pertanyaan pertama nih buat Kak Arisa. Kesan dan pesan selama pemilu 2024 ini gimana nih? Jadi karena ini pertama kalinya ikut Modi, tentu harus excited dong. Ini kan pesta demokrasi besar Indonesia ya, 5 tahun sekali. Jadi harus menggunakan hak suaranya sebaik mungkin. Oke, harapannya apa Kak? Kalau harapannya apa? Harapannya siapapun nanti yang terpilih bisa mengemban amanah dengan baik, mengedepankan rakyatnya, dan semoga Indonesia bisa maju. Tadi kan kakak udah milih ya calon-calon presiden, DPD, DPRD. Kalau misalnya nih yang kakak pilih, terus mereka tuh gak kepilih, Ya siapapun nanti, kan kita hanya memberikan hak kita memberikan suara ya. Siapapun nanti yang terpilih, karena dia yang dipilih oleh mayoritas, harus kita ikuti juga dong ininya, aturan-aturannya, ininya, kebijakan-kebijakannya. Karena kita karena mau bagaimanapun dia itu pemimpin kita. kakak protes gak sih? Bakal protes gak sih kalau misalnya kakak udah kayak all in banget nih sama paslon yang ini, terus gak kepilih, kakak protes gak? Biasa aja. Ya siapapun nanti yang terpilih, semoga memang yang mana kita sebagai rakyat kewajibannya adalah untuk memilih siapapun nanti pemimpinnya, tetap harus kita ikuti. Oke, pertanyaan hampir terakhir aja ya. Tips and trick gimana caranya milih paslon atau calon-calon yang terbaik? Ikuti suara hati. Terus selama pesta demokrasi ini ya harus diikutin, terus pilih menurut pendapat masing-masing siapa yang sekiranya terbaik, atau kalau nggak terbaik siapa yang sekiranya bisa meminimalisir kerusakan atau kemunduran yang terjadi di Indonesia. Oke, terima kasih buat Kak Arisa. Nanti kita akan bersama lagi pada narasumber selanjutnya. Dadah. Oke, semuanya di sini aku sudah bersama narasumber kedua, yaitu bersama Bapak Arman. Oke, Bapak Arman, kalau boleh tahu alamat KTP Bapak di mana? Di Margasi. Di Margasi. Tadi Bapak udah selesai ya? Sudah. Sudah selesai. Kalau boleh tahu profesi Bapak sebelumnya apa nih? PNS PNS di mana Pak? di Politeknik Negeri Bandung. Oke. Nah, Pak Arman kan saya dengar PNS itu harus netral ya selama pemilu ini. Nah, Bapak tuh cara mewujudkan kenetralan itu bagaimana Pak? Ya tidak mengarahkan mahasiswa ke salah satu pasangan calon. Oh, baik Pak. Harapannya selama pemilu berlangsung ini apa Pak? Damai, kemudian memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Baik. Kesan-kesannya Pak tadi panitianya pada baik, pada lancar semuanya. Lancar. Kita masih menunggu hasil perhitungan. Malam ini masih berhitung. Kita tunggu saja. Oke. Terus Bapak kalau dari Bapak nih gimana kalau misalnya nanti paslon atau presiden yang Bapak pilih nanti tidak kepilih, Bapak gimana? Ya, dalam kehidupan demokrasi biasa saja seperti ya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Ya kita ikuti saja. Berarti selalu dukung aja yang nanti saja, terpilih. dukung saja. Oke. Nah, saya kan sendiri belum bisa nyoblos ya Pak. Ya. Nah, terus bagaimana tips dan trik dari Bapak sendiri untuk memilih nanti calon presiden atau enggak DPRD-nya, DPR RI-nya bagaimana Pak? Tips and triknya? Tips yang pertama senantiasa membaca keadaan, membaca koran, membaca situasi, membaca buku, supaya kita bisa tahu dengan jelas. Juga membaca situasi politik ekonomi negara, dan juga melihat bagaimana kondisi negara kita dibandingkan negara-negara yang lain gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa belajar apa yang dibutuhkan negara kita, bagaimana proses yang seharusnya gitu. Kalau menurut Bapak seorang
presiden itu harus memiliki sifat seperti apa sih Pak untuk memimpin negara ini? Ya kalau jadi presiden pertama harus amanah, itu ya harus amanah, harus punya kompetensi memimpin dan harus komprehensif. Tapi kalau secara agama ya itu tadi pertama jujur, amanah, kemudian adil, ya kurang lebih gitu. Menurut Juga Bapak, punya visi ya, punya visi ke depan. siap. Kalau misalnya presiden itu perlu kayak misalnya kemampuan khusus tersendiri gak sih Pak? Ya kemampuan khusus leadership ya jelas ya, semua harus, kemudian harus paling tidak punya pemahaman yang komprehensif atas segala aspek kehidupan. Nah, memang banyak yang membantu. Kalau keuangan nanti ada menteri keuangan, kalau pertahanan ada menteri pertahanan, kalau pendidikan ada menteri pendidikan, kalau pertanian ada menteri pertanian, kalau ke PU-an, pekerjaan umum ada menteri PU dan seterusnya lah. Nah, di samping juga dia harus mengelola pemerintahan di daerah, gubernur dan sebagainya. Dia memang tidak ahli semua, tapi paling tidak dia punya comprehensive view di mana dia bisa tahu, oh kalau ini saya harus tanya sama siapa. Dan semua sekarang saatnya sudah harus bermain dengan Tadi saya kan sempat lihat juga ya ternyata yang calon DPR, DPD itu kan banyak banget nih Pak. Terus gimana sih cara menentukannya? Apalagi kan di baliho-baliho itu nggak semuanya terlihat. Ada yang baru terlihat pas tadi TPS itu gimana Pak Bapak sendiri? Jadi dari awal kan kita harus sudah lihat ya, karena sudah ada aplikasi apa Go Kain ya, kita bisa lihat tuh calon-calon itu. Tapi perlu dilihat bahwa proses pemilu ini kan udah berlangsung sejak tahun lalu, mulai dari daftar calon sementara, daftar pemilih tetap. Saya kira itulah yang kita perlu siapkan kemampuan literasi kita ya untuk membaca siapa saja yang ada. Nah, tapi sekarang sudah didukung ya, ada aplikasi di mana kita bisa tahu siapa yang sebenarnya menjadi calon, misalnya DPR, DPRD gitu. Kita bisa lihat, kita bisa amati. Tapi paling tidak kalau kita tidak cukup punya waktu, paling tidak kita mempelajari partai mana yang sebenarnya lebih cocok dengan visi kita gitu ya. Saya kira itu. Kalau biasanya nih di Marga Asih selesai pemungutan selesai apa namanya hasilnya keluar biasanya jam berapa Pak? Ini kalau perkiraan saya ya ini mungkin selesai paling cepat jam 11 jam 10 malam ini. Karena satu TPS itu sekitar 300 suara gitu ya. 300 suara, terus ada 5 aspek ya, dari mulai presiden, DPR pusat, DPD, kemudian DPR Jawa Barat, terus DPR Kabupaten Bandung. Itu udah 5 gitu, dan itu harus dihitung. Total sekitar 1.500. Kalau penghitungan suaranya satu suara itu harus 30 detik. Ya 1.500 bagi 30 detik aja itu udah 750 Baik. menit. 750 menit itu dibagi 60 menit ya hampir 10 jaman lah gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Arman narasumber kedua kita. Dadah. Aduh, nanti dimarahin Pak Erik loh. Katanya siapa ini yang bermesraan? 1, 2, 3. Cik 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 cik. Salah tangan nih. Kedua sih. Gak apa-apa. Ya.